Jangan jadi wibu. Halo para wibu yang sekarang lagi keringetan di depan PC sambil dan ngebayangin seks sama waifunya. Saya Kamrat Lala, anggota Harkom yang sekarang nggak bisa stream dan bikin video beginian ya. Karena memang harusnya stream, cuman karena ada beberapa hal yang harus dilakukan jadi nggak stream. Oke, get it? Yes, next. Oke, ketimbang banyak cincong kayak konten kreator wibu lainnya yang nggak beres-beres ya, langsung aja ke pembahasannya. Walaupun pembahasannya mungkin bakal lebih panas, bakal lebih ngeren atau nggak biasanya sih yang saya lakukan di stream Kamis. Tapi ya kalian akan nerimanya, mau nggak mau. Oke, wibu itu apa? Gampangnya, wibu tuh orang yang stres dan mikir kalau Jepang itu uber alias di atas segalanya. Padahal nggak juga. Itu orang kebanyakan nyubung. Padahal Jepang tuh negara seksis, penjahat perang, industrinya gak sehat, dibom 2 kali. Ya, gitu-gitu deh. Kalian tahu sendiri lah ya. Ya, begitu pengertian dari wibu. Simpel kan? Ya kan? Simpel. Gak banyak cincong juga kan? Gampang dimengerti. Beda, ada pembedanya kan? Ada garis yang membedakan antara wibu dan juga orang yang ya just only ya dia suka anime aja dan juga suka sama budaya Jepang biasa aja, nggak jadi wibu. Tapi sebenarnya pengertian itu nyampe di otak orang Indonesia nggak? Ya enggak lah ya, mana mungkin pengertian semudah itu diterima dengan baik oleh orang Indonesia. Pengertian kayak gitu tuh terlalu ribet untuk orang Indonesia, terlalu terlalu wah untuk orang Indonesia. Tidak bisa, tidak bisa. Orang Indonesia tuh suka sama yang namanya generalisir, suka sama yang namanya ya merendahkan suatu pengertian gitu, membiaskan suatu pengertian. Wah, suka sekali memang. Ya. Di Indonesia ini wibu itu secara luas ya diidentikan dengan orang suka anime. Suka nonton anime, suka nonton VTuber, suka lihat Gundam, suka hal-hal yang nuansanya Jepangan. Kalian suka sama bokepnya Jepang juga, kalian sebut wibu. Apakah ada pengecualiannya? Apakah ada pembedanya sama orang-orang yang suka biasa aja gitu sama Jepang gitu? Nggak ada. Tidak ada pengecualiannya. Titik. Itulah kenapa negara ini tingkat literasinya itu jeblok ya. Pengertian yang semudah itu aja tentang wibu ya mereka gak paham-paham amat ya, semuanya digeneralisir. Terus lah, apa hubungannya lu ngerosting orang Indonesia yang terlalu bego untuk tahu apa itu wibu dengan kenapa sih jangan jadi wibu? Gini Bray ya, gini. Kalau misalkan lu berkata bahwasanya jadi wibu itu bisa bahasa Jepang, jadi wibu itu bisa ngerti juga tentang budaya Jepang, jadi wibu itu kalian bermartabat, kalian beda sama orang lain, kalian itu spesial gitu ya, karena kalian itu merasa bahwasanya negara ini tuh sebenarnya tidak layak untuk ditinggali dan juga sebenarnya terlalu banyak hal-hal yang membodohkan di negara ini. Kalian setengah benar. Kalian nggak benar di bagian kalian menjadi wibu, tapi kalian benar di bagian kenapa negara ini emang bobrok dan juga emang tidak cocok untuk ada gitu ya. Lalu sebenarnya lah kalau kayak gitu gimana sih kalau kita nggak jadi wibu gitu? Apa bisa belajar dan oh bisa ya. Ya, buat belajar bahasa Jepang nggak perlu jadi wibu. Kalian nggak perlu nyembah Madoka, walaupun saya nyembah juga ya. Kalian nggak perlu ngibarin kayak ya benderanya Hinomaru yang Perang Dunia Kedua ke orang lain dan juga menganggap bahwasanya Jepang itu punya segalanya gitu ya, dengan bangga-banggakan Jepang gak ada sampah dan lain-lainnya. Nggak perlu juga. Kalian cukup buka Duolingo atau beli buku Marugoto atau Minan Nihongo lah. Kalian tahu sendiri banyak buku-buku tertentu yang bisa kalian belajar bahasa Jepang. Jadi kalian nggak perlu juga jadi wibu. Terus lah gimana kalau anime jadiin suplemen, jangan jadikan anime itu inti dari pembelajaran kalian ya. Apa yang terjadi dengan kalian menjadikan anime itu inti dari pembelajaran? Kalian lihat
di YouTube dan juga di Twitter ataupun di TikTok ya, orang-orang yang sosokan belajar bahasa Jepang, sedangkan yang dia pelajari sebenarnya bukan yang dipakai juga. Eh, Fuck you. Budaya Jepang, terus budaya Jepang gimana lah? Harus jadi wibu kan kalau buat tahu budaya Jepang? Nggak perlu juga, buka Google, nggak ribet, gitu doang. Kalian buka Google, kalian buka jurnal, kalian tahu budaya Jepang. As simple as that. Kalau kalian punya duit, kalian berangkat ke sana, kalian tahu langsung di depan mata budaya kayak gimana sih yang mereka maksud tuh, budaya Jepang seperti apa sih yang ada tuh. Nggak perlu jadi wibu yang tiap hari tuh merasa kalau Jepang itu adalah negara pusat-pusat dari semua negara gitu kan. Fuck you man. Lalu gak ada alasan juga kalian jadi wibu creepy yang menyedihkan hidupnya gitu, yang tiap hari tuh gak pernah bersih-bersih badan, yang tiap hari tuh malah jadi penjahat seksual, yang kalau nonton VTuber tuh nyari-nyari orang di belakangnya, kalau nonton VTuber yang lagi open kamera kalian nyari barang-barang yang bisa ngerefleksikan muka si VTubernya gitu. No man, fuck you, bangsat kau, kalian itu adalah creepy dan semoga saja orang tua kalian menyesal melahirkan kalian. Ya, saya serius ngomong kayak gitu. Jadi kalau kalian merasa terganggu, fuck you. Kalian mau nonton anime silahkan, cuman kalau jadi wibu janganlah. Ngapain jadi wibu gitu? Kalian tuh masih punya waktu, masih punya tenaga untuk tidak menjadi wibu gitu. Wibu tuh akhir yang menyedihkan untuk kalian sebagai manusia gitu ya. Jangan jadi wibu, jangan jadi wibu. Menyesal kalian jadi wibu ya. Dong, menyesal kalian. Orang tua kalian menyesal kalau kalian gak punya orang tua, ya orang sekitar kalian menyesal kalau kalian gak punya orang sekitar, ya GWS ya. Ya semoga aja kalian punya orang sekitar. Tapi ya setidaknya kalian kalau masih hidup, kalau kalian itu merasa bahwasanya kalian manusia, jangan jangan jadi wibu. Ngapain ya? Men, tidak berharga ya. Gimana? Cuman beberapa menit tapi omongan sayanya kayak gitu. Bedakan dengan diskursus kamisan yang selalu saya bawain. Pastilah pengen saya itu sekali-kali ngomong kayak gini, ngebacot kayak gini ya, biar bisa masuk ke otak bebal wibu di luar sana. Ya, apakah kalian merasa terganggu? Sekian dari saya ya kalau gitu. Walaupun cuma 5 menit, 3 menit doang, nggak apa-apa. Itu mewakili live stream kita yang selama 2 jam gitu ya, yang selama ini tuh belum tentu kalian juga paham isinya kayak gimana. Sekian dari saya. Kalau kalian merasa tertrigger, saya gak peduli, berarti kalian itu menyedihkan dan kalian itu perlu untuk bertaubat ya. Semoga saja orang tua kalian tidak menyesal melahirkan kalian. Selamat malam, sampai bertemu di video pendek Kamis lainnya, yang entah kapan saya mau ngeditnya lagi atau pengen saya rekam lagi ya, karena mager juga ngurusin kayak ginian. Oke, bye bye, fuck you.